Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dibuka, kita langsung dijelasin dengan situasi kota Detroit di tahun 2018. Pemerintah ngecap kota Detroit sebagai kota paling berbahaya di Amerika. Yang karena itulah, wali kota membuat proyek dinding besar buat memisahkan sebagian kota antara pusat kota dan wilayah kumuh sumber dari kejahatan, yang dikenal sebagai perumahan Brick Mansion. Today, naming Detroit as the most dangerous city in America. Separate brick mansions from the rest of the city. The homicide rate is at its highest in 40 years. We'll monitor all movement in and out of brick mansions. Kemudian kita pindah ke kota pusat. Di sana ada wali kota lagi ngadain rapat ngebahas tentang proyek membangun kembali kejayaan kota Detroit. Tapi mereka ini punya PR yang serius. Tanah yang bakal mereka bangun di perumahan Brick Mansion, mereka ini harus ngerubuhin daerah itu. Of light in our dark city, Detroit, to its former glory. Exclusive shops and offices, all situated. This land is currently the Brick Mansion's housing. Gentlemen, to the future. Sedangkan di Brick Mansion, kita dikenalin sama mantan napi yang bernama Lino. Pokoknya si Lino ini yang tinggal di Brick Mansion, dia ini benci banget lah sama bandar pengedar narkoba yang ngerusak kawasan Brick Mansion. Dan di luar rumah Selino, tiba-tiba datang sekelompok gangster ke sana yang bernama Ketu dan Raza dengan tujuan nyari keberadaan Selino. What you doing here, K2? Come on now. Why the hating? Here. Nah. I'm gonna bet Lino's up there, right? Two, man. Pas teman Selino ini di luar udah dihabisin, para pasukan gangster itu pun langsung masuk ke dalam buat nyari kamar Selino. On my count. One. Dengan Selino yang udah nampakin diri, sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Yang pada akhirnya dengan skill parkour yang udah gila banget, Lino pun berhasil lolos sendiri. Kemudian kita pindah ke tempat seorang detektif narkoba yang bernama Damien. Yang mana sekarang dia ini lagi nyamar dan berbaur jadi anak buah seorang bos bandar narkoba yang bernama George. Where was I? Now, who wants to venture into that shithole on a Friday night? All right. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang bos bandar narkoba yang bisa dibilang gangster yang memegang daerah Brick Mansion lah. Dia adalah Trimani. Di sini ngedenger kalau Selino ini lolos dan berhasil musnahin narkoba dia. Trimani ini langsung marah besar minta anak buahnya buat kasih solusi atau ditembak. Di sini si K2 yang udah ke pojok, dia pun bilang Selino punya seorang kekasih dan itu bisa jadi cara mereka buat nangkep Selino lagi. Don't you go blaming this on no woman. Why shouldn't I make it 6? No, sir. And that's Yeah. We know she at. don't come back here with a Sedangkan di tempat si Damien, dia sama si George ini lagi datang ke dapur narkobanya si George dengan kedok toko laundry. 20. It's a rush. We got Brick Mansions, our very own border. Di tengah mantau produksinya, George ini dikasih tahu sama anak buahnya kalau ada mobil polisi di luar. Yang ngebuat si George ini langsung arahin pistolnya ke si Damian sama satu anak buahnya lagi. The roots of
programmed. We are here. All teams, go! Dan ya, untungnya bukan si Damian yang dicurigain, karena itulah sekarang Damian pun mulai bongkar jati diri dia yang seorang polisi dan Nandra si George buat ngulur waktu sampai timnya ini masuk ke dalam. Nobody. Pas si George sudah mau kabur pakai mobil, Damian ini untungnya masih sempat ngejar dan langsung nangkel di belakang mobilnya itu. Do you have anything strong? Okay, get this bastard. Dan akhirnya, Damian ini berhasil jeblosin si George langsung ke dalam kantor polisi. Abis nyelesain misinya dengan mading yang berisi para bandar-bandar narkoba, sekarang Damian ini punya target baru lagi, yaitu si Tremani. Besokan harinya, si Ketu sama si Raja ini berangkat ke pusat kota dengan bebas. Karena penjaga di sana udah satu komplotan lah sama si Tremani. Kemudian di sebuah restoran, kita pun dikenalin sama mantan pacar Selino yang bernama Lola. Dan gak lama dari itu, Ketu sama pasukannya datang ke sana dan langsung nyulik si Lola. Sedangkan di tempat si Damian, dia yang datang ke tempat kakinya. Di sini kita pun dikasih tahu kalau bapaknya si Damian ini mati karena dibunuh sama si Tremani, yang ngebuat Damian ini bertekad buat balesin dendam kematian ayahnya. I can't even enjoy unidentified undercover hanging on. Revenge and justice are not the same thing. Tak balik ke Brick Mansion, sekarang Lola ini dibawa ke markasnya si Tremani. Di sini si Tremani yang lagi tanya-tanyain si Lola tiba-tiba When Oleno broke up. See him in years. Relationship. Everybody. ya, si Lino pun tiba-tiba muncul dari atap dan langsung nyandra si Tremani sama si K2 buat mereka ini bisa kabur dari sana. You get hit. Then go back and burn down your pretty boomer club. Bitch. Baby. Pas udah di luar, sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Yang mana ternyata Lino ini bawa si Tremani ke perbatasan dengan tujuan buat jeblosin si Tremani ini langsung masuk ke dalam penjara. Lock him up! What? You got it. Never mind, get out of here, Tremaine. It's my donation. Open the door! Open this door! Tapi ternyata harapan si Lino ini musnah, yang mana kita tahu para petugas aparat itu udah jadi rekannya si Tremani, yang ngebuat si Lino pun jadi yang malah masuk penjara. Sedangkan di tempat si Damian, dengan prestasi yang dia punya, Damian ini dipanggil sama wali kota. Di sini Damian langsung dijelasin semalam perangkat bom mereka udah dibajak di Brick Mansion, yang mana perangkat itu bakal aktif kalau dibuka sembarangan. Karena itulah Damian ini ditugasin buat nyusup cari perangkat itu di Brick Mansion. Kalau udah ketemu, hubungin mereka buat dapetin kode pelumpuhnya. Government transport traveling at a time and route.
they should be opened the wrong way. Damien yang pesimis sekarang nggak punya banyak informasi di Pre-Mansion. Si wali kota ini langsung nunjukin si Lino buat jadi partner si Damien. That's Tremaine Alexander, ex-soldier turned Lino Dupree, French Caribbean expat. killed a cop. Kemudian di tempat si Lino, dia yang lagi di penjara, tiba-tiba disuruh keluar. Yang ternyata ya, si Damien ini muncul dengan acting jadi seorang napi di sana biar bisa dekat sama si Lino. Di sini Damien yang udah nyimpen kawat di mulutnya langsung lepasin borgol dia dan coba buat ngebajak mobil van-nya. Mereka yang berhasil lolos di bawah jembatan, Damien ini langsung lepasin borgol si Lino, tapi tiba-tiba mereka ini malah ribut karena berebut mobil van-nya. Yang pada akhirnya mereka pun mutusin buat jalan bareng. Dan di sini Lino pun ceritain kalau dia punya musuh yaitu si Tremaine karena udah nyulik mantan pacar dia. Begitu juga sama si Damian yang cerita dia juga berdiat buat habisin si Tremaine karena dia udah ngebunuh sahabat si Damian. Tapi gak lama dari itu, polisi pun datang yang ngebuat Damian dengan GPS di mobil van-nya coba buat masuk ke Brick Mansion lewat jalur terobos. There's no way you could drive this van past the barricades. It's his girlfriend. Sounds like we got something in common. Dan ya, untungnya mereka ini masih bisa selamat. Tapi pas mau cabut bareng, si Lino ini tiba-tiba ngeborgol si Damian sambil bilang, "Kau adalah polisi." Old smuggling route, huh? Not. What's to do? Look in the police manual under shit happens. Di tengah si Damian ini ditinggal, tiba-tiba dia ini kedatangan gangster daerah sana yang kagak terima mobilnya ditabrak. Yeah, it's really funny. Sedangkan di tempat si Lola, sekarang dia ini nasibnya dijadiin sandera entah sampai kapan dibebasin nunggu si Lino datang. Like you remind me why everyone hates us. Tremaine, we all good on the roof. You want to head back over? Di tempat lain, Lino ini ternyata lagi mantau dan gak lama dari itu, si Damian ini langsung ngeborgol si Lino yang mana Damian ini tahu lokasi si Lino karena sebelumnya dia ini udah masukin GPS ke kantong si Lino. Di sini, pas si Damian ini cerita kalau tujuan dia adalah buat jinakin bom yang udah dibajak sama si Tremaine, Lino pun akhirnya setuju buat kerjasama demi nyelamatin si Lola sama Brick Mansion. That's all you people have. No, we have the limit before a weapon he hijacked kills everybody inside of Brick Mansions. At least I'll die trying, which is a hell of a lot better. Which no line would ever expect. Sedangkan di tempat si Lola, dia yang lagi dijaga sama si Raja, pergelutan pun terjadi di sana. Di luar, si Lino ini ternyata berencana buat ketemu sama si Tremaine langsung dengan cara baik-baik. Pas mereka udah ketemu sama si Tremaine, Lino ini tiba-tiba ngasih tahu kalau si Damian adalah seorang polisi. Dia datang buat bomnya. Si Tremaine yang denger itu, dia ini minta bayaran $30 juta plus ngasih lihat keadaan bomnya sekarang. Let's talk about this bomb. You here to buy it? Table it before it blows us all up. You like that? Oh, that won't fly. Yang ternyata bom itu udah ditempel di rudal, siap meluncur ke daerah kota Detroit.
Gak cuman itu, Tremani ini juga ngasih tahu keadaan si Lola sekarang. Only a crazy person would have a rocket. When you live in a war zone, you were three. Ya, Tremani ini berencana buat luncurin rudal itu beserta si Lola yang karena itulah keadaan pun jadi makin gawat. Si Damian ini disuruh buat telepon atasannya ngebahas tebusan bomnya yang sebesar 30 juta dolar. Damian yang jelasin situasinya sekarang dan minta uang 30 juta dolar ke atasannya. Si wali kota ternyata kagak ada uang sebesar itu karena kota bentar lagi bakal bangkrut. Dan nyuruh si Damian ini buat cari jalan lain sendiri. Ngedenger itu Damian ini langsung mikir cepet, langsung bilang kalau uangnya udah dikirim ke rekening Hawaii sekarang dan minta buat matiin peluncurannya. Close enough to punch the code in? No, unfortunately not. Wine bank account? I wanted a cash, man. The 21084. Account 021084. That's a wrap. Send in the money. Karena nggak ada bukti transferan dan kebetulan pas mau dicek riwayat transaksinya bank lagi tutup dan bakal buka 25 menit lagi. Lino sama si Damian ini dibawa dulu ditahan di sebuah ruangan. On your knees. Put your down. Man's gonna shoot us. The device is gonna kill 3 million people. Di sini, Selina yang baru tahu kalau kota nggak bisa ngebayar 30 juta dolar ya. Dia pun pakai cara lain langsung pura-pura kesakitan, layaknya orang yang mau sekarat. Yang nggak buat si penjaga yang ada di sana nggak bawa keluar mereka buat diobatin karena kalau mereka berdua ini sampai kenapa-napa, si penjaga itu bakal kena masalah besar. Wait. That story about... He's not breathing. Come on. Okay, go. Pas mereka ini udah keluar ruangan, mereka berdua ini langsung nyusun sebuah rencana. Dalam hitungan ketiga, mereka bakal salto bareng. I'm okay. You're crazy. This way. Damien. Pas mereka ngeliat ada mobil si Tremani di luar, mereka pun langsung ngebajak mobil itu. I need to get up. What are you trying to do? Jump out of the damn... Tapi di atas gedung, ternyata ada seseorang penembak jitu di sana. Yang ngebuat mobil mereka pun harus nabrak dan langsung bergas buat cabut lari dari sana. Pas mereka ini nemuin ada sebuah bis, Damian ini nyuruh si Lino buat tetap nunduk, tapi si Lino malah nongol, yang membuat mereka pun langsung dibombardir di sana. Ternyata mereka berdua ini berhasil lolos lewat bawah tanah bis. Sedangkan di tempat si Tremani, pas bank udah dibuka, dia pun langsung ngeliat kalau gak ada uang yang masuk ke rekeningnya dan malah saldo rekening dia yang kesedot abis. No deposit. You wonder why people don't trust. Emptying all our accounts. Karena itulah, Tremani yang udah emosi berencana buat luncurin rudalnya. Downtown's about to get remodeled. Untungnya Damian ini sempat rusakin alat receiver pakai snipernya, yang karena itulah sekarang Tremani pun mulai serius nyari keberadaan si Lino sama si Damian. Hey, what are you doing? 4, 5. Sedangkan di tempat si Tremani, dia yang berencana buat ke tempat rudalnya. Di bawah dia pun minta ke petarung terbaik dia yaitu si Yeti buat berjaga di sana.
Dan gak lama dari itu, Damian sama Selino pun datang yang ngebuat sekarang pergelutan pun dimulai. Got a plan? Yang pada akhirnya dengan kerjasama yang apik, GG, mereka ini berhasil numbangin si Yeti. Sedangkan di tempat si Tremani, dia udah sampai atas langsung benerin alatnya buat luncurin secara manual. Tapi ternyata si Tremani cuma ngegertak doang buat luncurin rudalnya itu. Dia nggak berencana buat ngebunuh massal orang. Dia cuma seorang pembisnis dan bukan pembantai. Dan minta si Raija buat lepasin rantainya si Lola. Yang ngebuat si Raija ini kagak terima sama keputusan lembek si Tremani. What are you talking about? Dan gak lama dari itu, si Lino sama si Damian ini datang. Di sini Damian nyuruh si Lino buat hubungin orang kota biar dikirimin kode pelumpuh bomnya. Sedangkan dia bakal urus si Tremani. Di sini Damian yang cerita kalau ayahnya dibunuh sama si Tremani pas penggerebekan. Tremani ini ngasih tahu kejadian yang sebenarnya yang ternyata ayahnya si Damian ini ditembak sama anak buahnya sendiri. Dan ditaruh di depan pintu markas si Tremani. Yang mana itu dia lihat sendiri di kamera CCTV. Si Damian yang denger itu dia ini kagak percaya. Dan gak lama dari itu, Lino yang udah dapat kode pelumpuh bomnya malah jadi heran karena kode yang dikasih adalah kode pos Brick Mansion. Dan yakin ini adalah sebuah jebakan. Si Damian yang yakin kalau dia gak mungkin dijebak. Dia pun berencana buat tetap masukin kode itu yang ngebuat pergelutan pun terjadi. Damien, think about it. Sorry, partner. Stop both of you! Hurry up! Pas waktu sisa 20 detik lagi, Lino di sini ngasih tau kejanggalannya kalau mobil van yang diceritain dibajak sama Tremani ternyata gak ada bekas goresan apapun di mobilnya. Pas waktu sisa 5 detik lagi, mereka semua pun mutusin buat pasrah apapun yang terjadi pas waktunya habis. Harpoon anywhere on it. Joke's on me. The law never. Yang ternyata gak terjadi apa-apa pas bom waktu itu udah habis. Yang nandain jelas kalau Damian ini udah dijebak seperti ayahnya buat ngancurin kota Brick Mansion. Karena itulah Damian ini berencana buat balikin bom itu ke tempat asalnya. Making Detroit safer for all. Kemudian di tempat kantor wali kota, Lino, Damian, Tremani, dan warga Brick Mansion, ternyata mereka ini berencana buat nyerang gedung wali kota sekarang. Pas mereka udah ketemu sama wali kota, di sini Tremani yang bisa dibilang wali kotanya Brick Mansion, dia jelasin maksud kedatangannya ke sana yaitu ngembaliin bom beserta masukin kode yang sebelumnya udah dikirim sama pihak wali kota yang katanya kode pelumpuh. Hey, you boy. Campaign contribution. I think, Lino, you said it couldn't be 6 because that was the zip code for... Stop! Stop! Enough! You know it. They're no better than animals. I have to do what's best for all. Sent this bomb in there to get rid of it. Check this out. Dan ternyata semua perbincangan itu semuanya udah direkam sama kelompok si Damian. Yang ngebuat si wali kota pun shock karena dia ini baru aja ngomong ngata-ngatain penduduk Brick Mansion dan berencana buat musnahin Brick Mansion beserta manusianya yang ada di sana pakai bom.
Karena itulah wali kota pun resmi ditangkap dan dinding besar yang membasmi Brick Mansion resmi dibuka bebas. Serta sekolah, rumah sakit, dan lain-lain resmi beroperasi kembali di Brick Mansion. An attack on Brick Mansion's residents. And I sent Acting mayor announced plans to reopen schools, hospitals, and police. Dengan si Damien, Lola, Lino yang sekarang menjadi teman baik, dan si Tremani yang berencana buat nyalon jadi wali kota, film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.